Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesempatan, diberi maunah atas dasar iman dan Islam sehingga kita melaksanakan kewajiban kita berupa puasa dan sholat isya dan dilanjutkan dengan sunnahnya tarawih. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam 27. Insyaallah 4 hari lagi kita lebaran. Sebagian kita banyak yang meramaikan pasar sampai macet mall ya, karena berlebaran. Lupa bahwa bekal lebaran itu adalah ketika taat kita tambah. Jadi baju baru itu hanya simbol bahwa kita kembali kepada kefitrahan. Tapi yang sebenarnya bekal kita adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan ibu bapak sekalian untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam wa kana fil 'amil ladzi qabida fihi ya'takifu 20 yauman. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bulan Ramadan 10 terakhir itikaf, izin kepada istrinya, kemudian tadarrusan. Jadi tadarrusan, satu baca yang lain mendengarkan, tuh sunnah Nabi dengan malaikat Jibril, sehingga Al-Fatihah sampai An-Nas itu tulisannya Zaid bin Thabit ketika mengikuti tadarusnya Rasulullah SAW. Di terakhir hayat Rasulullah SAW, di akhir hayat Ramadan yang terakhir, Rasulullah itikaf 20 hari, 10 hari kedua dan 10 hari yang terakhir yang ketiga. Jadi kita masih ada waktu untuk beritikaf. Ibu bapak sekalian, malam ini malam 27, menurut Al-Ghazali wa ghairihi, orang-orang sufi, bahwa Lailatul Qadar ini malam ini turunnya. Meskipun Allah tidak memastikan dan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala disamarkan biar kita tidak peta umpet pas Lailatul Qadar keluar yang lainnya tidak. Tapi kaum sufi menyebutkan dalam kitab I'anat Talibin ala Hali Al-Fadhi Fathil Mu'in halaman 290 itu qala Al-Ghazali ghairihi annaha ta'lamu fihi bil yaumil awwal minasyahri fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arba'i fa hiya 29. Kalau awalnya Ramadan itu hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar turunnya pada tanggal 29. Aw yaumal isnain, kalau hari Senin, fa hiya Lailatu 21, maka turunnya Lailatul Qadar bertanggal 21. Aw yaumas sulasya'i awil jum'ati fa hiya Lailatu 27. Kalau awalnya Selasa atau Jumat, kita memulai Ramadan hari Selasa. Fa hiya Lailatu 27, maka Lailatul Qadar turun pada tanggal 27 malam ini. Ini enggak pasti, tapi itu perkiraan ya, jadi tidak ada yang tahu. Kita mengutip pendapat ulama, yang ulama barangkali berdasarkan pengalaman spiritual sehingga dituangkan dalam kitabnya. Boleh malam ini, boleh besok, bisa ber-29, bisa mungkin sudah kemarin. Tapi yang jelas itulah bagian ulama yang berpendapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu bapak yang bisa itikaf, monggo beritikaf. Barangkali ada kesibukan, Allah Maha tahu. Ini sunnah, jangan sampai mengalahkan yang wajib. Oleh karena itu ada resep yang lebih mudah lagi. Seperti sabda Rasulullah SAW, fa in shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili wa man shalla fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Kalau salat isya berjamaah itu pahalanya sama dengan kita qiyamul lail setengah malam, separuh malam. Kalau kita sholat subuh besok berjamaah, fakana somal laila kullahu, seperti qiyamul lail keseluruhannya. Itu cara praktis orang alim ketika ada halangan tidak bisa qiyamul lail. Tapi bukan berarti tidak pernah qiyamul lail, hanya sholat isya dan subuh berjamaah. Ini ya, kita ingin menyampaikan apa adanya, di mana orang alim itu
tidurnya itu bisa lebih baik daripada ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang yang bodoh karena tidak mengerti. Ya kayak kita bekerja efektif, tidur pun seperti tidur kita yang nggak ngerti waktu, tidur setelah asar kita pusing meskipun tidur sampai 2 jam. Tidur qailulah 10 menit kita merasa nyaman. Sehingga waktu-waktu dan bagaimana fadilahnya itu yang kita lakukan, dan itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, di mana kita tidak mampu hidup lebih daripada 1000 bulan. Barangkali di antara kita hanya 60, karena a'maru ummati baina sittin wa umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70 tahun. Jadi kalau ada umur 70 tahun lebih jadi wakil presiden itu bonus. Ya, itu hadiah dari Allah, pengabdian kepada umat. Apalagi umur 90 jadi perdana menteri, itu juga pengabdian dari Allah. Karena umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Bapak Ibu sekalian, di akhir Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, farada Rasulullah wasallam zakatal fitri. So'an min tamrin aw so'an min sya'irin. Alal hurri wal abdi al unsa wa dzakari was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah SAW, tentu Allah Subhanahu wa taala, faradallahu Subhanahu wa taala melalui rasulnya, tentunya Rasulullah, adalah zakat fitrah, 1 sok dari kurma, 1 sok atau 1 sok dari gandum. Pertama, kurma dan gandum, ya. Mengapa kurma dan gandum? Karena itulah makanan pokoknya. Maka ahli fikih nyebut kutil balad, makanan pokok yang menguatkan. Kita kan nggak merasa makan kalau belum makan nasi. Dulu di sana nggak merasa makan kalau belum makan gandum. Makanya dulu ketika kelaparan jamaah haji Indonesia, bukan nggak ada makanan, roti banyak, minuman banyak, tapi nasinya belum datang, itu belum makan. Saya sama itu, kalau belum makan nasi belum merasa makan, maka disebut dengan makanan pokok. Nah dulu gandum atau kurma di Arab, di Indonesia adalah beras, makanya disamakan, itu kias, ya, dianalogikan dengan makan pokok karena nyebut kurma dan gandum itu makanan pokok di Arab. Kemudian kata-kata so'an min tamrin, 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 1 tangkai begini. Tangan kayak orang amin begini dicelupin. 1 mud. 4 kali. Nah ini takaran. Nah tentu tangan saya dengan tangan orang Arab beda. Tangan saya dengan orang yang lebih gede juga beda. Anak kecil juga beda. Sehingga gimana cara memastikan ini? Ditimbang. Ketika ditimbang, kata Syafi'i dan Malikiyah, segini ini sama dengan 6 on. Maka kita ini berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah 6 kali 4 jadi 2,4 gitu ya. Ada yang mengatakan 6,5 seperti Hanabila, berarti 6,7 6,5 on per 1 mud kali 4. Nah berbeda lagi dengan pendapatnya Abu Hanifah, 7 on, berarti dicelupin gini 3,8 gram, kilogram koma kilogram itu. Nah ini perbedaan-perbedaan ulama di dalam melakukan ijtihad. Nah Indonesia banyak mematok 2,5 zakat fitrahnya. Nah ada yang mematok sebagian tempat 2,7 saja, tengah-tengahnya, lebih dekat tengah daripada 2,5 antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Nah kalau lebih aman berapa? Keluarin aja 3 kilo, lebihnya dari itu pasti jadi sedekah. Kalau kurang kita dosa, kalau lebih jadinya jadi sedekah. Jadi kalau mau zakat fitrah, ya udah 3 kilo aja keluarkan. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau pakai uang? Ini yang lagi viral, saya jawab di mana-mana ya. Saya kemarin juga di iNews sampaikan ini, tadi saya juga tulis di iNews, Sindo News. Saya tulis ini kan terlalu banyak yang bertanya, saya capek jawabnya, udah tulis aja, saya ngomong biar diviralkan. Tapi kesempatan kali ini saya live dengan Bapak Ibu sekalian menyampaikan ini. Nah, bagaimana dengan uang? Memang ijtihad ulama seperti Maliki dan Syafi'i nyebutnya karena so'an min tamrin, disebut tamr atau syair, gandum. Maka berarti yang dikeluarkan harus memang yang dimakan oleh kita. Namanya juga zakat fitrah, zakat dari jiwa kita. Maka yang dikeluarkan adalah makanan itu. Yang makanan itu akan mempengaruhi pada kita. Makan barang halal, haram itu mempengaruhi pada kita. Maka ketika zakat fitrah, keluarkan apa yang dimakan itu. Ia mengatakan tidak boleh diganti dengan yang lain. Ini pendapat orang yang mengatakan nggak sah zakat fitrah kecuali mengeluarkan berasnya. Tapi menurut madhab
Hambali, Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hambal dan juga dipilih Ibnu Taimiyah mengatakan boleh diganti dengan alat tukar berupa uang asalkan di situ ada kebutuhan dan ada kemaslahatan. Saya mau zakat fitrah, saya mau keluarkan di mana? Di Madura. Ya, ini nggak boleh pulang kampung kan? Jadi saya nggak bisa pulang. Masa saya nenteng mau bawa zakat fitrah ke Madura, habis mau ongkosnya. Maka apa caranya? Dia udah ditransfer aja, lebih mudah. Ada masalah, ada kepentingan di sana mungkin lebih perlu daripada di kita. Sekitar kita udah bisa dikasih, udah zakat fitrah dikirimkan ke sana. Itu kata Ibnu Taimiyah boleh. Tapi Abu Hanifah mutlak boleh diganti dengan apa? Dengan uang bayarnya. Ini yang diambil oleh masyarakat Indonesia termasuk Ahmad bin Hambal dan pendapatnya Abu Hanifah. Kenapa? Karena ketika faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, ya, mewajibkan zakat fitrah apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Jadi zakat fitrah itu tujuannya mensucikan orang yang berpuasa. Barangkali pada saat berpuasa sering kita menghabiskan waktu sia-sia, tidur terus. Bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun tidur, Mbah Surip lah ya. Bangun tidur. Lah itu sia-sia. Begitu juga kadang-kadang kita sia-sia main WA, main media sosial itu. Ngomong yang enggak benar, itu disucikan dengan apa? Tuhratan lis-shaimi minal laghi, dari hal-hal yang sia-sia, warrafasi, hal yang buruk, itu dibersihkan dengan zakat fitrah kita. Yang kedua, tu'matan lil masakin, menjadi makanan kepada orang miskin. Nah, kalau jadi makanan bagi orang miskin, kalau orang ngasih beras semua, gimana masaknya? Sekarang nggak ada kayu di kota, pakai gas. Apakah dikasih beras bisa dimakan? Nggak bisa. Maka katanya Abu Hanifah, pada saat kita ini membutuhkan uang, ya uang itulah yang lebih utama, sehingga ada berasnya, ada uangnya, beli lauknya. Karena nggak bisa kita zakat fitrah pakai sayur, zakat fitrah pakai ikan. Sementara makan perlu dengan ikan, perlu juga dengan sayur. Maka dengan uang itu bisa lebih afdol, lebih utama, katanya Abu Hanifah. Saya ingin mengutip dari Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Zakahnya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dulu menyebutkan dengan tamr, kurma, syair, gandum, karena pada saat itu lebih mudah makanan daripada alat tukar berupa uang. Dulu dinar dan dirham, emas dan perak. Saat itu sulit untuk kita lebih sulit, maksud saya, menggunakan uang daripada menggunakan makanan. Karena orang-orang saat itu di rumahnya pasti menyiapkan makanan. Karena tidak mudah berbelanja, maka makanan itulah yang lebih mudah orang mengeluarkan zakatnya. Itu Al-Qaradawi menyebutkan dalam kitab Fiqh Zakah. Mana yang bisa diambil? Di Indonesia diambil boleh dua-duanya. Yang mau bawa beras silahkan bawa beras. Saya juga menyoroti di beberapa masjid jual beras. Dibeli, dizakatin ya, zakat. Ditaruh di situ juga. Orang datang beli lagi di tempat yang sama. Apakah boleh di situ? Ini amil menjual barang itu kepada orang lain. Kan nggak boleh. Itu hilah, ingin merzakatkan beras tapi malah salah. Ya sudah, kasihkan uangnya saja. Katanya Basnas nasional 40.000 di Jakarta, di Jogja 30.000, tergantung pada tempatnya masing-masing berapa harganya beras. Saya tambahkan lagi, tergantung yang biasa kita makan. Bapak-bapak yang kaya-kaya makannya yang molen, yang bagus berasnya, jangan yang kecil, yang murah-murah. Jadi keluarin 50.000 lah di Jakarta, karena kita makannya lebih enak daripada orang-orang yang di daerah, barangkali beras, kualitas berasnya. Nah, oleh karena itu nggak usah pakai hila dibelikan. Saya niat beli ya lo zakat, taruh di situ. Orang datang beli tempat yang sama. Kapan punya hak amil itu menjual beras? Ini wong itu zakat fitrah orang. Ini kesalahan hukum yang kelupaan orang-orang. Ingin menzakatkan beras tapi menjadi salah karena beli beras yang tidak hak untuk dijual oleh pihak amil. Dia udah jadi zakat fitrah. Kecuali amilnya menumpuk-numpuk beras kayak bulog, beli taruh. Beli ditaruh itu boleh, tapi kalau tempat yang sama beli berulang-ulang, ini saya sampaikan fikih agak jelimet, tapi biar Bapak Ibu sekalian tahu. Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan pendapatnya Abu Hanifah, MUI juga begitu, dan kita juga bisa ngambil yang lebih mudah. Pendapatnya Al-Qaradawi menyampaikan dia tentu adalah mana yang lebih maslahah. Yang saya ingin garis bawahi Bapak Ibu sekalian, disitulah perdebatan fikih berbeda dengan perdebatan syariah. Syariah dan fikih itu beda. Syariah itu yang turun dari Allah, Al-Quran, hadis. Seperti apa dalam konteks ini? Zakat fitrah itu syariah. Menggunakan bahan pokok tamr dan syair, atau ditambah juga kalau kita adalah beras, itu syariah. Nggak ada perbedaan pendapat. Tapi fikihnya ketika mengukur satu sok seperti apa,
Berapa banyak satu sok? Apakah bisa dengan umpamanya alat tukar berupa uang? Apakah boleh? Itulah fikih. Jadi fikih itu kreasi orang memahami syariah. Jadi kalau penerapan syariah itu dari Allah dan Rasulnya yang kita terapkan dalam kehidupan ini, tapi fikihnya adalah pendapat ulama. Sama dengan ketika kita sholat, Rasulullah mewajibkan kita syariahnya sholat. Apa sholatnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti saya sholat. Rasulullah sholat tarawih. Berapa? 8 rakaat. Setelah 3 malam Nabi nggak keluar lagi. Kenapa? Karena takut diwajibkan kepada umatnya. Silahkan yang mau sholat 8 rakaat. Tapi di dalam rumahnya kata Siti Aisyah sholat 36 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar mempunyai ijtihad. Nabi 8 rakaat, 2 rakaat itu berhenti untuk tawaf. Setelah tawaf Nabi itu baru sholat lagi. Jadi sela-sela antara 2 rakaat dengan tawaf. Sekarang kita nggak tawaf. Sayyidina Umar mengatakan yang jauh-jauh sekarang 8 rakaat seperti di haram 8 rakaat. Ibu bapak, disitulah syariahnya itu nggak pernah ada perbedaan, tapi fikihnya yang berbeda. Nggak ada masalah kalau kita memahami nanti yang mau 8 silakan 8, yang menerusin 20 20. Tapi jangan kita debat dengan tarawih sampai pagi hari tapi sama-sama nggak sholat tarawih. Ini yang nggak boleh. Apalagi sampai berantem sesama muslimnya. Padahal memperdebatkan syariah, memperdebatkan fikihnya, sementara dia tidak pernah menjalankan ajaran agamanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.